Pernah nggak sih kalian mainin sesuatu yang nggak butuh baterai, nggak ada codingan, bahkan nggak perlu wifi? Mustahil banget kan kedengerannya di zaman sekarang? Tapi ternyata ada loh. Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia fisika yang jujur keren banget di balik mainan legendaris ini. Kapal otok-otok. Iya, mainan sederhana ini cuma butuh api sama air buat jalan. Tapi di baliknya, wah, ada sains yang jenius banget. Oke, kita flashback dulu ya. Jauh sebelum ada internet, sebelum ada smartphone, mainan kayak ginilah yang jadi primadona. Anggap aja ini kayak artefak dari dunia yang benar-benar beda sama dunia kita sekarang. Coba jujur deh, ada yang pernah lihat langsung mainan ini? Atau jangan-jangan familiarnya sama Roblox, Minecraft, Free Fire, Mobile Legends? Hehehe, wajar kok. Ini kan mainan dari zaman mungkin bapak ibu kita. Tapi yang bikin gokil, sains di baliknya itu loh, relevan dan keren abis bahkan sampai hari ini. Terus gimana sih cara maininnya? Kelihatannya emang simpel banget ya. Tapi jangan salah, ada semacam ritual kecil loh yang harus kita lakuin biar dia bisa jalan. Kalau kita beli, isinya tuh ya cuma ini aja. Ada kapalnya, pastinya dari kaleng. Terus ada corong kecil buat isi air. Ada wadah mungil buat bahan bakar, sama kapas buat sumbunya. Udah, cuma itu doang. Simple parah. Cara siapinnya gini nih. Pertama, ambil corongnya, terus isi 2 pipa di belakang kapal itu pakai air sampai penuh ya. Kedua, kapasnya kita taruh di wadah kecil tadi, terus tuangin minyak goreng dikit. Nah, yang terakhir, tinggal nyalain apinya, masukin ke dalam kapal, terus cemplungin deh ke air. Dan wis, dia jalan. Keren banget kan? Sambil bunyi khas itu loh, otok-otok-otok. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Gimana ceritanya dia bisa gerak, terus suara otok-otok itu asalnya dari mana? Nah, buat ngejawab itu semua, kita harus ngintip ke dalamnya nih. Yuk, kita bongkar apa sih sebenarnya mesin yang jadi jantung dari kapal ini. Dan, tada! Isinya ya cuma ini, serius. Cuma selembar lempengan logam tipis yang ketutup rapat, terus nyambung ke 2 pipa knalpotnya. Udah, itu doang. Nggak ada gear, nggak ada baling-baling, bener-bener nggak ada mesin yang ribet sama sekali. Terus suara otok-otoknya. Nah, ini dia biang keroknya, si lempengan logam tadi. Panas dari api bikin lempengan ini kembang kempis. Jadi agak melengkung, terus balik lagi, cepat banget. Setiap kali dia meletik gitu, bunyinya tok, tok. Nah, itulah asal-muasal suara ikoniknya. Jadi, ini tuh sebenarnya kayak mesin uap paling sederhana sedunia. Gini cara kerjanya. Api manasin air di dalam lempengan tadi sampai jadi uap. Uap kan butuh ruang. Jadi dia neken dan mendorong sisa air keluar lewat knalpot. Begitu airnya keluar, di dalam jadi kosong, vakum gitu, yang akhirnya menyedot air dingin dari luar buat masuk lagi. Siklus ini, panas, dorong, sedot, panas, dorong, sedot, terjadi cepat banget, berulang-ulang. Oke, sampai sini kayaknya masuk akal ya. Panas, air kedorong keluar, kapal maju. Simple. Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah letak kejeniusan sekaligus keanehannya. Karena kalau kita pakai logika fisika, penjelasan tadi itu sebenarnya agak janggal. Malah kayak ngelanggar hukum fisika dasar loh. Masih ingat pelajaran fisika di sekolah? Hukum Newton yang ketiga. Yang bunyinya, untuk setiap aksi, pasti ada reaksi yang sama besar, tapi berlawanan arah. Gampangnya, aksi-reaksi. Nah, ini dia nih paradoksnya. Coba pikirin ya. Kalau kapal kali mendorong air ke belakang, itu aksi, hasilnya dia maju ke depan, itu reaksi. Oke, berarti pas dia menyedot air ke dalam, itu kan aksi juga. Harusnya dia gerak mundur dong, bener nggak? Kalau dorongan sama sedotannya sama kuat, harusnya kapalnya cuma goyang-goyang di tempat aja dong, nggak maju-maju, impas. Tapi kok ini bisa jalan? Jawabannya, nah ini dia bagian paling kerennya. Jawabannya ada di sebuah trik fisika yang super cerdas, yang tersembunyi di cara air itu sendiri bergerak. Ini dia rahasia pamungkasnya. Jadi kuncinya itu bukan di airnya, tapi di cara air itu keluar dan masuk. Beda banget soalnya. Gini, pas mesinnya lagi mendorong keluar, airnya itu nyemprot ke belakang kayak jet, fokus dan kenceng banget. Nah, dorongan kuat ini bikin kapalnya meluncur ke depan. Tapi pas mesinnya lagi menyedot air masuk, airnya itu ditarik dari segala arah di sekitar pipa, jadi nyebar gitu loh. Alhasil, tenaga sedotannya jadi lemah banget. Kesimpulannya simple banget. Tenaga dorong ke depan jauh lebih kuat daripada tenaga tarik ke belakang. Dan itulah trik jeniusnya.
Biar gampang, bayangin gini aja deh. Setiap kali bunyi otok, dorongan jet yang kencang itu bikin kapal maju. Anggaplah 2 langkah. Terus, pas mesinnya nyedot, tarikan yang lemah itu bikin dia mundur, tapi cuma selangkah. Jadi, maju 2 langkah, mundur selangkah. Maju 2, mundur 1. Hasil akhirnya, setiap siklus, kapal ini selalu profit 1 langkah ke depan. Maju terus, pelan tapi pasti. Gila ya, ini bukti nyata kalau sesuatu yang jenius itu nggak harus ribet. Justru kadang, desain yang paling sederhana itu yang sebenarnya paling pintar. Nggak ada chip, nggak ada baterai, nggak ada codingan sama sekali. Cuma butuh pemahaman fisika yang brilian yang diaplikasikan ke sepotong aleng. Ini bukan cuma mainan loh. Ini tuh kayak guru fisika paling asik yang ngajarin kita soal panas dan gerakan fluida tanpa kita sadar kita lagi belajar. Dan pada akhirnya ini bikin kita jadi mikir ya, kira-kira keajaiban sains apa lagi sih yang sebenarnya ngumpet di benda-benda simpel di sekeliling kita? Mungkin jawabannya udah ada di depan mata kita kok. Kita cuma perlu ngelihatnya dengan sedikit lebih jeli.